Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan ghurrata wajhil 'am wa faddala awqatahu ala sairil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-arif billah qutb bid-da'wa wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin, fi kitabi an-nasaih ad-diniyah fi bayani adabis shaimi, adab-adab tentang orang yang berpuasa. Qala al-habib wa yanbaghi lis-shaimi ay yuqallila minal akli wa la yastakthir minhu. Kemarin kita telah membahas bagaimana adab daripada orang yang berpuasa, yaitu janganlah dia banyak makan ketika dia sahur atau juga di malam yang boleh makan. Karena taksir daripada puasa biar orang itu merasakan lapar dan haus. Tapi ingat, bukan berarti dia harus lemah juga dalam ibadah. Nah, tapi dalam ibadah tetap dia semangat yang tinggi, bagaikan orang yang tidak kehausan, tidak kelaparan, padahal dia terasa bahwasanya sedang lapar dan haus. Nah, dari situlah bahwasanya hendaklah orang yang berpuasa itu jangan dia memperbanyak makan, hendaklah dia sedikit makannya. Wa dzalika hatta yadhhara alaihi atharu shaum. Nah, yang demikian biar supaya ada bekas, ada pengaruh kelihatan daripada berpuasa. Wa yahza bi sirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafs wa tad'ifu syahawatiha. Nah, dengan begitu akan terhasillah rahasia dan maksud daripada berpuasa, yaitu melatih diri, riyadhatun nafas, ta'dibun nafas, dan juga untuk menghancurkan syahwatnya. Karena kalau dia dalam keadaan yang keker gagah, dalam keadaan dia tidak lapar gitu, kadang syahwat itu tinggi. Ya, bukan hanya syahwat batin, syahwat zahir juga. Fa inna lil ju'i wa khulwatil ma'idati atharan aziman fi tanwiril qalbi wa nasyatil jawarihi fil ibadah. Karena bahwasanya di dalam perut yang lapar, di dalam kosongnya pencernaan itu ada suatu taksir, suatu pengaruh, suatu jejak yang besar di dalam menyinarinya hati, dan juga di dalam semangatnya anggota-anggota badan itu di dalam beribadah. Ya, kita tahu sendiri bagaimana kalau orang itu dia dalam keadaan perut yang kenyang, dalam keadaan perut yang kembung, susah dia mau gerak-gerak untuk sembahyang, naik turun. Ya, lihat kayak orang mau riyadhah, orang mau olahraga, orang mau pertandingan. Nah, itu kan dia coba kalau perutnya kenyang, lihat kalau perutnya kembung, bagaimana dia mau lari, bagaimana mau semangat. Nah, masa semangat akan hilang ketika perut yang penuh dengan makanan. Naam. Wasyabu aslul qaswati wal ghaflati wal kasali anit ta'ah. Nah, karena bahwasanya kenyang itu adalah merupakan pangkal daripada kerasnya hati, daripada lalainya dalam ibadah, dan juga membawa malas dalam taat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, ma mala ibnu adam wi'an syarran min batnih
hasbubni adama luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsihi. Nabi SAW di dalam hadis mengatakan, enggak ada dari manusia itu suatu wadah yang dipenuhi dengan sesuatu yang buruk daripada perutnya. Tuh, artinya bahwasanya manusia itu, lihat, jangan sampai dia memenuhi dengan sesuatu itu di dalam perutnya. Ya, perutnya apa? Makanan. Jadi kalau orang tuh, kalau sudah memenuhi perutnya itu dengan makanan, itu adalah suatu keburukan. Naam. Hasbubni adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi seseorang itu beberapa suap, yang penting dia bisa berdiri itu tulangnya. Jadi artinya itu jangan orang sampai makan sampai perutnya itu gendut, sampai perutnya itu terisi semuanya, karena itu suatu yang buruk. Jadi kalau makan cukuplah yang kira-kira orang tuh dengan makannya dia bisa berdiri. Ya, kira-kira orang coba kalau makan satu suap bisa berdiri enggak? Kalau kira-kira dengan satu suap itu bisa berdiri dia sembahyang, cukup satu suap. Oh enggak, kayak kalau satu suap bisa sempoyongan, 2 suap, 3 suap. Jadi yang kira-kira tuh membuat dia itu bisa berdiri. Naam. Fa in kana la muhala, tapi kalau masalan ya mau lebih juga dah, kalau 1 luqaimat, 2 luqaimat, 2 suap, 3 suap masih kurang, fasulusun li ta'ami, maka bagilah perutnya itu jadi 3 bagian. 1/3 buat isi makanan, wasulusun li syarabi, 1/3 itu buat minum, wasulusun li nafasi, 1/3 kosongin buat nafasnya. Jadi kalau penuh semuanya nanti nggak ada hawanya. Kalau sampai penuh. Nah iya, kita lihat tuh kalau botol-botol minuman, ya, baik minuman Kangen Water, Rusaifa Water, atau minuman yang lainnya. Lihat itu dalam minuman nggak penuh, mesti ada apa? Mesti ada kosongnya. Nah, kalau penuh bagaimana nanti? Di samping nggak dilihatnya nggak enak, dan juga kagak ada apa? Kagak ada hawanya. Nah, orang juga begitu makan juga perutnya itu begitu. Kalau memang harus makan juga banyak begitu, bagi 3. Naam. Wa qala ba'duhum idza syabi'atul batnu ja'at jawami'ul jawarih. Ulama mengatakan bahwasanya, sebagian ulama mengatakan apabila perut itu kenyang, niscaya semua anggota badannya akan lapar. Ya. Sebaliknya, wa idza ja'atil batnu syabi'at jami'ul jawarih. Apabila perutnya itu kosong, lapar, niscaya anggota badannya semua akan kenyang. Tuh, jadi kalau perutnya kenyang, anggota badannya ini akan lapar. Tapi kalau perutnya lapar, anggota badannya ini akan kenyang. Nah, bagaimana itu? Qultu, Al-Habib Abdullah katakan, waju'ul jawarih ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Tuh, yang dimaksud dengan laparnya anggota badan ini adalah suatu ibarat menuntutnya dan menginginkannya syahwat. Fayashtahil lisanu al-kalam, maka kepengen yang namanya lisan pengen bicara. Wal ainu an-nazar, mata pengennya ngelihat. Wal udhunu al-istima', kuping pengennya ngedenger. Artinya apa? Saking laparnya tuh pengen ngomong itu mulut. Ngomongnya bukan ngomong yang bagus nantinya. Memandang tuh pengen mata, memandangnya bukan memandang yang halal. Pengen mendengarnya juga kuping, bukan pendengaran yang baik, tapi yang buruk. Tuh, jadi ketika lapar, mereka akan mencari mangsa. Tuh, kayak lihat kalau binatang, lihat kalau lapar mencari mangsa.
Ini gara-gara perutnya kenyang sehingga anggota badannya tuh lapar. Kalau udah lapar, maka akan mencari mangsa dia. Kemana dia mau mencarinya? Nah, yang namanya mangsa bukan sesuatu yang baik yang dicari itu. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara perut kenyang sehingga anggota badan akan lapar. Wa kadzalika sairul jawarih. Demikian juga yang lainnya. Kaki juga lapar, pengen jalan aja sudah. Bukan jalan ke tempat yang baik. Pikirannya juga akan lapar sehingga memikirkan yang diharamkan, memikirkan yang tidak pantas bagi seorang muslim memikirkan itu. Naam. Wa yakunu inbi'atsuha li talabil fuduli min syahawatiha imdamtila'il batan. Nah, itulah sehingga dengan begitu itu mendorong untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia daripada syahwatnya ketika perutnya kenyang. Nah, tapi sebaliknya, wa inda khuluwihi yakunu sukunuha wa hudu'uha al-mu'abbaru bihi an syab'il jawarih. Nah, ketika kosong perutnya itu, maidahnya, ketika tidak terisi daripada pencernaannya, niscaya anggota badannya akan sukun, tenang. Lihat, akan hudu, diem. Kenapa? Karena perutnya kosong. Ya, kita ibaratkan aja, coba orang kalau lagi lapar males mau ngapa-ngapain, kan begitu secara akliyahnya tuh begitu. Kalau lagi lapar males mau ngapa-ngapain juga, mau ngomong juga, aduh lagi ngapar ngomong, lagi lapar mau begini, lagi lapar begini. Nah, jadi itulah ketika orang berpuasa itu, maka hendaklah dia mensedikitkan daripada isi perutnya, sehingga dengan begitu orang itu akan terhindar daripada anggota badannya melakukan sesuatu yang sia-sia. Qala wa dzalika musyahadun. Yang begitu tuh sudah terbukti, ya. Nah, sudah terbukti. Nah, makanya coba dah kita lihat juga daripada orang-orang yang hidupnya tuh kenyang terus begitu. Lihat kelakuannya. yakni enggak semuanya, illa marrahima rabbu, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmah. Tetapi aghlabiyah, kebanyakan tuh demikian seperti itu. Kalau orang yang selalu terisi, selalu kenyang, selalu nggak pernah lapar, kagak pernah kekurangan. Nah, lihat kelakuannya dibanding orang-orang yang suka puasa, orang-orang yang suka lapar, orang-orang yang suka tidak terisi daripada perutnya, sehingga selalunya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa insyaallah mudah-mudahan ya dengan ilmu ini, dengan kajian ini, insyaallah menuntun kita agar supaya kita bisa menjaga diri kita baik zahir ataupun batin, sehingga dengan langkah-langkah seperti ini, riyadhah an-nafsiyah, pelatihan diri ini dengan puasa ini akan membawa jawarih kita, anggota-anggota badan semuanya kita ini ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.